Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Karangtol Kidul. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangtol Kidul serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Di sini saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar karena saya dituntut untuk menyampaikan sebuah materi dari calon guru penggerak angkatan 7 mengenai budaya positif. Tidak asing lagi kalau kata budaya positif itu sering kita dengar setiap hari, bahkan setiap saat kita melihat budaya positif. Apapun yang kita lakukan ketika itu dilakukan dengan positif, insya Allah hasilnya akan baik. Sekarang saya akan menanyakan tentang budaya positif. Dalam materi budaya positif ini ada beberapa submateri, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan manusia, dan yang terakhir adalah restitusi atau langkah-langkah restitusi yang menggunakan segitiga restitusi. Budaya positif itu sendiri adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Jadi suatu budaya yang positif itu harus kita bangun di dalam suatu kelas agar anak-anak memiliki karakter atau nilai yang positif. Kemudian kita sebagai guru harus bisa mengontrol, artinya bisa mengendalikan murid agar mereka mengendalikan tingkah laku murid atau lakunya murid agar ke arah yang lebih positif. Sebelum kita masuk materi, saya ilustrasikan dulu sebentar bahwa ketika seseorang memegang sesuatu yang sangat berharga pada dirinya, misalkan kita salah satu dari kita mengepalkan tangan kita, kemudian orang lain ingin membuka kepalan tangan kita. Coba, misalkan Mbak Tuti sedang mengepalkan tangan, memiliki sesuatu yang berharga di tangan. Kemudian Bu Siti dengan sekuat tenaga itu akan membuka tangannya Mbak Tuti. Bagaimana caranya Bu Siti membuka tangan Mbak Tuti agar tangan itu terbuka? Baik dengan rayuan atau dengan tindakan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau seperti itu Mbak Tuti ingin mengepalkan tangan memegang sesuatu yang berharga itu atau ingin melepasnya begitu saja? Otomatis Mbak Tuti ingin memegang kepalan tangan ini karena yang ada di kepalan tangan Mbak Tuti itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi yang memegang kendali dari sebuah kontrol itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita. Intinya setiap orang pasti mempunyai karakter sendiri yang sudah dipegang teguh. Apapun serangan dari luar atau godaan yang lain tidak akan bisa untuk membuka apa yang kita hargai di dalam diri kita. Itu ilustrasinya seperti itu. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Penekanannya adalah membangun kekuatan murid dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik, bukan mengkritik kelemahan mereka. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan hidup yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Ini adalah disiplin murid yang diharapkan adalah terbentuknya karakter murid yang positif. Kita sebagai guru harus mampu memberikan disiplin positif kepada murid. Diawali dengan tingkah laku di dalam kelas. Lanjut. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nilai kebajikan universal yang menyeluruh. Dan nilai kebajikan itu sendiri adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digadang-gadang dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila
yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini, jadi tujuan kita menerapkan disiplin positif itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Ya, seperti tadi yang kita ilustrasikan di awal itu adalah mengontrol. Yang memiliki kontrol kepada diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ini adalah teori menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian ini berkembang yang dinamakan choice theory yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini adalah suatu ilusi ya. Jadi ilusi itu cara-caranya seperti halnya kita beranggapan, ilusi kita bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu ilusi kita. Nyong bisa, aku ngontrol muridnya nyong kecil ya. Itu adalah sebuah ilusi itu menurut William Glasser ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Itu. Jadi sekuat tenaga kita untuk mengontrol murid, ketika mereka tidak mau melakukannya itu tidak akan bisa terjadi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai ya. Jadi bahwa murid itu memiliki sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Nanti akan saya jelaskan di akhir bahwa murid itu memiliki suatu kebutuhan dasar yang harus diketahui oleh guru. Ada murid yang nakal, ada murid yang suka pemalu, ada yang tidak bisa emosian atau membuli. Itu karena murid-murid tersebut memiliki kebutuhan dasar yang harus diketahui oleh guru. Nanti kita akan bahas. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu adalah ilusi bahwa semua murid penguatan positif efektif, padahal tidak efektif. Jadi nanti murid akan ketergantungan ketika guru sudah mengabaikan, ya murid akan kembali lagi ya. Itu adalah ilusi kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kan kita salah kaprah sebagai guru. Artinya menurut teori Glasser kita menginginkan dia pun merasa salah, muridnya itu harus seperti ini. Padahal itu tidak bisa kita lakukan agar murid merasa bersalah. Tapi nanti kita akan mengembalikan murid kepada dirinya sendiri. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ya. Jadi ketika kita memaksakan murid, justru murid itu tidak akan melakukan apa yang kita lakukan, malah justru akan selalu membangkang. Itu adalah ilusi tentang teori kontrol. Selanjutnya ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Inilah skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita melihat sesuatu itu
harus merubah. Kalau kita tidak bisa merubah sikap, berarti kita harus merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Ini adalah teori stimulus respon ke teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi menganggap bahwa kita itu memiliki kebutuhan sama. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya. Padahal dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Karena masing-masing dari murid kita itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki perbedaan sendiri. Kemudian dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu adalah beberapa teori perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, sekarang ke motivasi. Dian Goseng dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Jadi motivasi manusia itu ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Yang paling kuat adalah motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri kita. Kalau motivasi intrinsik itu kadang kita melakukan sesuatu hal karena ada tujuan tertentu. Contohnya yang pertama adalah 3 motivasi menurut Goseng, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dari ketiga teori ini itu hanya satu yang teori yang sangat baik, yaitu yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Ini penjelasan mengenai teori kontrol. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang yang memiliki motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ya, sebenarnya mereka sedang menghindari dari masalah, bukan malah mereka ingin mematuhi tapi ingin menghindari. Mereka melakukan, hanya saja mereka konsangannya tidak dihukum. Itu adalah teori motivasi yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka hanya menginginkan yang melakukan ini konsangannya oleh imbalan, konsangannya saya dipuji, ya. Itu adalah motivasi imbalan dan menghargai diri orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah disebut motivasi ekstrinsik karena pengaruh dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Seperti apabila saya melakukannya. Berarti, melakukan disiplin. Misalkan saya termotivasi untuk berangkat lebih awal. Saya akan menjadi apa kalau saya selalu berangkat awal? Jawabannya kan, saya akan menjadi orang yang disiplin, saya menjadi orang yang jadi tidak terpengaruh dengan aturan ataupun penghargaan atau bahkan hukuman. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Dari ketiga motivasi ini, yang bisa bertahan melekat pada diri seseorang adalah tadi yang ketiga. Jadi mereka melakukan ingin menjadi seperti apa kalau saya melakukan, ya. Itu berarti mengaca pada diri sendiri karena memiliki nilai-nilai positif. Selanjutnya. Nah, ini adalah ada sebuah ilusi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba saya nanti akan bertanya sebuah ilusi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjawab gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya. Iva membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang bergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini berarti di kelas ada suatu Iva kon jawab tidak bisa, ternyata gurunya malah menghukum untuk maju ke depan. Coba kira-kira ini adalah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah apa? Iya, betul sekali. Ini adalah merupakan hukuman oleh guru. Jadi seorang guru menghukum Iva. Ya, baik. Untuk itu ini adalah sebuah ilusi. Kita akan penjelasannya kita lihat lanjutnya tuh. Ya. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini yang kita kadang sering melakukan di kelas. Bahkan saya pun memang sering ternyata apa yang saya lakukan karena teori ini ternyata apa yang saya dapatkan ini masuk akal. Karena diterapkan ya sangat bagus, tapi memang sulit untuk kita menerapkan ini. Harus memang benar-benar fokus mulang tok murid temenanan ini insya Allah berhasil. Tidak pun dia bisa berhasil. Yang penting kita memang benar-benar menyiapkan diri dengan baik. Yang pertama adalah hukuman. Tadi adalah Pak Seno menghukum Iva. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tadi Pak Seno secara tiba-tiba langsung bilang, Iva ke depan, maju untuk pegang hidung di depan. Akhirnya teman-temannya pada tertawa. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi murid itu orang ngerti, mikirnya orang engkau harus ngerti yang jawab, dihukum dan lain, tidak ada seperti itu. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi anak akan merasa sakit hati. Kemudian konsekuensi, apa bedanya sih hukuman dengan konsekuensi? Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, nanti kamu berdiri di depan kelas atau apa. Itu kan suatu konsekuensi. Kalau kamu datang terlambat sampai 3 kali, kamu membersihkan toilet, itu adalah konsekuensi karena sudah tercatat di situ antara yang dilakukan dan yang harus dilakukan setelah melakukan tersebut. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa, orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari ketiga ini yang paling bagus adalah restitusi, karena restitusi nanti ada langkah-langkahnya untuk melakukan restitusi. Ya. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti murid akan merasa sakit hati kalau yang tadi dilakukan oleh Pak Seno. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Jadi anak diberi pilihan. Kamu sudah melakukan kesalahan ini.
Kemudian kamu mau bagaimana untuk memperbaikinya? Itu restitusi. Kembalikan lagi ke siswa. Selanjutnya, ini sekilas saja ya. Terus, ya, dan di dalam hukuman itu ada beberapa hukuman oleh penghargaan. Jadi apa yang sering kita lakukan, menghukum dan menghargai atau memberi penghargaan kepada murid, itu sebenarnya kita sedang menyakiti murid kita. Jadi antara hadiah karo hukuman itu nilainya sama. Hadiah dengan hukuman nilainya sama. Sehingga dalam teori ini kita tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah kepada anak. Tuh. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, ini dihukum oleh penghargaannya. Penghargaan gue jadi mereka kayak hukuman ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Al-Fiqh. Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan gue ibarat seperti hukuman. Lanjut. Ya. Penghargaan tidak efektif. Contohnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kok bisa ngarap matematika? Kok sesuai apa? Permen 1. Berarti dia bisa mengerjakan matematika jika ada hadiah permen. Itu ya. Berarti itu penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang tidak efektif. Selanjutnya, ini penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lainnya akan merasa iri, dan sebagai diri mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Wah, kayak mau kayak tuh ini hadiah ya. Tuh, orang akan merusak hubungan akhirnya. Jangan pakai cokokan menang-menang wis rampung dan lain-lain. Itu adalah penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi anak itu dikendalikan oleh suatu penghargaan. Yang ngomong siji kok mesti oleh hadiahkan guru sih. Wah, dene ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Orang itu sebenarnya tidak suka dikendalikan karena seperti dipaksa ya. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai suatu hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini juga bagi mereka yang tidak mengharapkannya. Sehingga ranking 4, 5, 6, orang oleh hadiah, kan ya. Akhirnya mereka merasa kecewa. Paling-paling esuk ya sing oleh kae, paling-paling esuk sing oleh kae. Itu akan terus seperti itu. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik ya. Saat ini adalah yang paling jadi kita dilarang menghukum dan memberi penghargaan. Namun ini yang harus kita lakukan, membangun motivasi dari dalam diri. Seseorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai satu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan ya. Jadi melihat anak senyum dan lain sebagainya, aku bisa mengharap aku bisa ngitung dia, itu berarti mereka sudah mendapatkan sebuah penghargaan dari dalam
dirinya. Jika kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga, wong lagi seneng ranking siji duwe hadiah, ya, dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraannya yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Akhirnya mungkin suatu ketika nyungat gila, akhirnya kepaksa, dan itu ketika nanti di semester 2 tidak mendapat hadiah, dia akan kecewa. Selanjutnya, ya, di dalam kita untuk membentuk suatu karakter anak, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Kenapa kok tidak aturan kelas atau tidak peraturan, tata tertib dan lain-lain, tapi bunyinya keyakinan kelas. Ini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Ketika kita menggunakan helm hanya untuk ditilang karena aturan polisinya tilang, itu pasti kalau di jalan biasa dari rumah ke sekolah mesti orang helman. Tapi ketika kita meyakini bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan kita, itu pasti itu akan berjalan setiap hari. Orang nganggo helm rasanya kayak aneh, ya. Tuh. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Bahwa nyong yakin harus nganggo helm, gue mesti nyong selamat, orang katisen, orang masuk angin, ya. Ya, tidak lilipan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Agar aturan sekang polisi dok, itu pasti orang akan melanggarnya. Tapi kalau kita yakin bahwa menggunakan helm untuk keselamatan kesehatan kita, itu pasti kita akan selalu menggunakan helm tanpa ada suatu peraturan. Selanjutnya, ya, ini adalah cara-cara nanti untuk pembentukan keyakinan kelas. Di dalam kelas, kita bersama murid-murid untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Hal yang kita yakini bersama dengan murid kita. Karena yang kita yakini, itu nanti insya Allah akan kita berjalan dengan baik. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya seperti ini, menghormati orang lain. Dan di dalam menghormati orang lain itu banyak. Menghormati pendapatnya, menghormati orang lain yang sedang maju, menghargai orang lain yang berpendapat, dan menghargai guru di dalam sedang mengajar. Kita harus menghargai itu. Lebih abstrak, jadi tidak konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti tadi, pernyataan universal itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila, anak jujur, integritas, dan lain sebagainya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Adapun nilai kebajikan yang tadi di atas untuk acuan kita dalam membentuk keyakinan kelas seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, jujur, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi lain kebijakan yang universal. Ini adalah contoh keyakinan-keyakinan kelas. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak ada yang tidak belajar. Maka harus belajar. Kamu harus belajar mengikuti keyakinan kelas. Nanti ketika ada yang melanggar, nanti kita akan kembalikan lagi kepada cara penyelesaian melalui segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas. Ketika ini kok anak tidak mampu menjalankan, kita akan diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar murid. Untuk membangun budaya positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung, murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Itu yang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa murid itu mempunyai kebutuhan dasar. Murid bertingkah laku aneh, nakal, dan lain-lain karena kebutuhan dasar murid itu tidak terpenuhi. Jadi mereka seperti itu. Kita ambil contoh. Ini kutipan dari KHD. Kutipan dari KHD, kita ambil contoh.
Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita itu diibaratkan seperti petani yang menanam padi. Jadi anak itu diibaratkan padi. Padi itu tumbuh butuh apa bae Bu Kodria? Sering karena banyu kudu ngulet banyu, garmet to kudu tegar. Kon ngapa supaya padi itu supaya bagaimana? Supaya tumbuh sebagaimana mestinya, supaya berbuah dengan maksimal. Lanjut. Ya. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar murid telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang. Perilaku buruk seseorang biasanya merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara yang mereka sampaikan. Jadi tadi kita seperti petani yang menanam padi, seperti halnya kita ke murid kita. Bagaimana supaya murid kita itu tumbuh dengan baik, memiliki sikap positif, mampu belajar dengan baik. Kemudian caranya pastinya nganggo model pembelajaran sing bagus, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kemudian kita harus mengetahui dasar kebutuhan anak. Jadi seseorang anak itu sudah memiliki kebutuhan dasar. Ketika anak bertingkah laku aneh, berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bahkan perilaku buruk seseorang biasanya merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ini menurut Dr. William Glasser dari Amerika Serikat. Selanjutnya, ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia atau anak didik kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi anak itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk mempertahankan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, pakaian. Ketika terpenuhi maka akan belajar dengan nyaman. Contohnya, bocah pambina ora main, arep berangkat sekolah isin, minder, akhirnya menang bae nang sekolah. Itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan mengenai bertahan hidup. Kemudian berangkat sekolah ngantuk, wetenge lara, berarti dia belum makan. Berarti kebutuhan hidup mereka untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Jadi kita harus tahu, bocah kok nggak sekolah lemes baik. Mungkin kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi. Oh, urung sarapan mungkin. Jadi kita sebagai guru harus mencari tahu apa kebutuhan sebenarnya anak gue. Ngapa jadi kok minder, jadi kok meneng baik. Ya, kayak Satrio ya contohnya. Itu minder dengan teman-temannya. Mungkin karena warna kulit mereka ya. Ya mungkin ya. Nah, itu kita harus ya memahami kebutuhan dasar murid. Apa dia kan mentalnya berarti dia terganggu. Oh, nah itu harus dimotivasi agar dia tidak usah malu untuk berangkat sekolah karena warna kulitnya hitam. Iya, itu berarti harus berpakaiannya yang rapi, tasnya sing main, mungkin dia akan percaya diri. Kemudian kebutuhan dasar murid kita yang berikutnya adalah cinta dan kasih sayang atau perasaan diterima. Nah, ini yang sering kita hadapi kepada anak-anak didik kita, ingin merasa diterima ya. Kadang anak murid sing proaktif ya, carane jelas takon itu karena kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi di dalam kelas. Iya, jadi ibu guru orang pernah memperhatikan saya. Jadi orang gini yang takon hal sepele kok, Pak guru wudu, kalau waktu nih, karena mereka adalah ingin dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dicintai dan kasih sayang dari seorang guru. Anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima orang lingkungan. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga bisa suka bekerja dalam kelompok. Harus berusaha menerima murid apa adanya. Jadi kita sebagai guru harus bisa menerima murid apa adanya. Orang yang maca, orang yang ngitung, orang yang nulis, ya harus kita terima. Itu berarti kebutuhan dasar murid tersebut ada yang tidak terpenuhi. Kita harus gali anak-anak yang seperti itu. Deneng bisa orang yang maca, bahkan pada maca dalam adu-adu, orang bisa ngitung, deneng
kita harus itu bisa jadi karena salah satu kebutuhan dasar manusia atau murid itu tidak terpenuhi, entah itu bertahan hidup, entah itu cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Kita harus gali itu ya, nanti kita akan menggali sesuatu itu menggunakan pendekatan-pendekatan tentang segitiga restitusi ya, permasalahan-permasalahan itu. Jika bertahan hidup, cinta kasih sayang, kita cari tahu kepada muridnya. Apa orang denengko tidak? Iya, orang teyeng-teyeng. Mungkin dia butuh kasih sayang. Mungkin karena dia minder karena kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi. Itu guru harus tahu penyebabnya. Selanjutnya, ya kebutuhan dasar murid yang selanjutnya adalah kebebasan atau membuat pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruhi orang lain, dan senang mencoba hal baru. Kebebasan itu berarti kesempatan untuk membuat pilihan, untuk kita membebaskan murid jorok lowor, bebas orang tidak, tapi kesempatan untuk membuat pilihan. Pak Guru akan mempelajari materi ini. Ini materi ini ayo kita pelajari seperti apa kita berkelompok atau kita berapa. Menyuarakan pendapat tentang percaya diri. Ini adalah kebebasannya. Memberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi murid untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian menggunakan model dan metode yang menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid. Akan kebebasan begitu pula pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana guru memberikan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid, menjadi murid lebih mandiri karena kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri. Jadi kita membuat pilihan. Ini tugas, ada tugas. Ini silahkan mau cari tugas di buku atau di internet. Si hobinya main HP, pasti dia akan bebas. Silahkan mau bertanya kepada orang lain atau bagaimana, kita membebaskan kepada murid kita. Selanjutnya, kemudian kebutuhan dasar murid yang keempat adalah penguasaan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kadang orang nakal, bocah nakal mengganggu temannya itu karena dia ingin menjadi penguasa, artinya dia ingin dijadikan sebagai ketua kelas, pemimpin dan lain sebagainya, sehingga dia memberikan perhatian konsangannya batir-batir kepada wedi. Sebenarnya dalam diri mereka itu sudah memiliki suatu keinginan bahwa dia kepengen menjadi pemimpin, namun guru tidak tahu. Jadi nakalan ngapa? Jadi kan ganggu temannya, kabeh kalah nang kae, kabeh kalah nang kae. Nah, itulah adalah tugas guru untuk mencari kebutuhan dasar murid. Jadi ini murid seperti apa? Kepengen dikeprikan. Nah, yang berikutnya lagi adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasa ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Jadi dari sinilah guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Selanjutnya, ya, sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk dan melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh murid. Ya, lanjut. Ya, kita sebagai seorang guru harus memiliki suatu kontrol terhadap murid kita. 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu kita sering melakukan suatu posisi kontrol. Di posisi manakah kita sering melakukan seperti 5 posisi kontrol ini kepada murid kita? Lanjut. Yang pertama adalah penghukuman. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, perkataan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid.
murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti Pak Guru hukum. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Dengan nada yang keras. Kemudian tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Terlambat baik kok, ya. Terlambat baik kok, ya kan ya. Ini kemungkinan murid itu akan merasa marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya. Bisa jadi seperti, oh bututnya minumnya usuk aja. Itu adalah posisi kontrol menghukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Ya, ini juga sering kita lakukan kepada murid kita, bahwa kita membuat murid kita merasa bersalah dengan apa yang sudah mereka lakukan. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi murid merasa bersalah. Aduh, yang salah ke guru aja berarti kecewa, gitu ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Ini hasilnya. Ini menurut survei ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kedangkalan sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukuman. Karena emosi akan bertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tapi kalau mereka merasa bersalah, dia harus menjerati baik, kemutan baik. Ya, itu. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa juga menyakiti diri sendiri dan orang lain. Akhirnya menyakiti diri sendiri. Yang orang berguna dan berguru. Nah, selanjutnya, ini adalah posisi teman. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang murid. Ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil senyum, telus-telus. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Terlambat ke sekolah, teman-temannya sudah mengerjakan tugas. Jadinya gurunya menyampaikan seperti ini. Perasaan murid yang seperti ini bagaimana? Selanjutnya, ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut karena saya baterai dan ikilah ya. Akibatnya, lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu perilaku yang sama dengan guru orang. Nah, manutnya maring bututi, maring busiti orang manut karena tuti melakukan anak didiknya seperti teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang memungkinkan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ketika guru tersebut punya kasus dengan Bu Siti, muridnya Bu Tuti, tapi Bu Tuti tidak mau membantu anak itu, akhirnya anak itu kecewa. Bu guru udah bilang ya. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Sekarang posisi kontrol sebagai pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pemantau dengan nada suara dasar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saya tunggu. Bagaimana? Mudah? Pak itu menunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus memantau murid pada saat mengerjakan jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi murid yang garap ya gurunya harus nunggoni, dipantau. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau, ngawasi muridnya mengerjakan tugas karena dia melakukan pelanggaran. Selanjutnya sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer merupakan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, ini adalah contoh posisi kontrol sebagai manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini kan dikembalikan lagi ke murid kita. Prinsip orang memperbaiki. Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Ya, perasaan murid ketika seperti ini, ketika kita berada di posisi manajer, itu tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalah, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di posisi manajer itu kita mengembalikan lagi ke murid. Kok pengennya ke priwe? Dan ditentukan waktunya, kok berubah mulai kapan? Ya, itu. Tapi harus dengan bimbingan guru. Selanjutnya adalah restitusi. Ya. Dari kelima teori kontrol itu, yang paling baik kira-kira yang mana? Ya, yang posisi sebagai manajer itu yang paling baik. Yang berikutnya adalah restitusi. Ini adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah untuk mengembalikan diri murid kepada dirinya sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekalannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya.
Ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu untuk belajar bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan kurang tepat. Dan anak tidak boleh melakukan itu lagi, namun kita kembalikan lagi kepada anak. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara guru dengan murid itu tidak saling dendam. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menawarkan, kamu mau seperti apa? Setelah kamu melakukan kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Itu adalah contoh restitusi. Selanjutnya, ini adalah diagram restitusi atau tahapan-tahapan kita dalam melaksanakan restitusi. Ada 3 tahapan restitusi ini dalam menangani suatu permasalahan kepada peserta didik kita sebagai manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas anak terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya ketika kita panggil murid, kamu kenapa tidak terlambat? Kamu kenapa datang terlambat? Atau kenapa kamu nakali si A? Itu karena madani. Ya, seseorang memang ngerti madani ya kesuh. Nanti kita sedang menstabilkan identitas murid. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh menstabilkan murid. Yang berikutnya lagi adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi bahwa tindakan murid yang salah itu yang dilakukan itu adalah salah. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, anak yang efektif orang yang kamu butuhkan. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mengapa kamu kok melakukan itu? Karena saya kesal, karena saya dan lain-lain. Ya. Nah, setelah itu kita akan menanyakan suatu keyakinan, yaitu keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sudah mempunyai keyakinan kelas terlebih dahulu, berarti guru harus mempunyai keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian keyakinan kelas apa yang kita sepakati, kita kembalikan lagi. Oh, kita harus menghargai orang lain. Itu tadi kayak mutang. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita lakukan kembalikan ke siswa. Saya menjadi pengen orang yang dihargai, saya pengen orang yang jujur, yang adil. Nah, itu kan berarti mereka sudah menginginkan dirinya itu berbuat baik. Selanjutnya, ya, ini adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi adalah mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun harus ada lanjutannya ya, Bu, aja. Berbuat salah itu tidak apa-apa, namun kamu harus seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru pun pernah melakukan hal seperti itu. Namun Pak Guru berharap seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kalimat hanya ketika restitusi itu bermain kalimat, ya, bermain perkataan supaya anak itu tidak merasa takut, ya, dan ia tersinggung serta bisa mengembalikan dirinya kepada dirinya sendiri. Kalau kita mengatakan kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di dalam sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh waktu 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Selanjutnya, yang kedua adalah langkah kedua segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kebutuhan dasar itu murid itu kita cari tahu kebutuhan dasarnya. Mengapa dia berbuat seperti itu? Mengapa dia seperti itu? Mengapa dia sulit seperti ini? Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, entah itu kasih sayang, entah itu merasa pengen dihargai, atau kebutuhan untuk
tetap bertahan hidup dan lain sebagainya, pasti ada yang belum terpenuhi sehingga anak memiliki karakter-karakter yang tidak sesuai. Kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan murid. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu bisa memukul dan apa ya? Iya Pak, bisa kan. Nanti akan saya tampilkan contoh penyelesaian dengan segitiga restitusi, videonya nanti akan saya tampilkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi, harga diri ini terinjak-injak. Jadi, mereka ingin mempertahankan harga diri mereka. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ketika tahap 1, 2 sudah terpenuhi, kita akan kembalikan nilai-nilai anak dan perpindahan menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh keyakinan kelas. Penting untuk anak menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nanti kita kembalikan lagi ke permasalahan yang dia lakukan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak pasti akan menjawab iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mereka menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu? Kita akan sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang seseorang seperti apa yang mereka inginkan. Guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Selanjutnya, ya itu tadi mengenai materi tentang budaya positif yang ada beberapa submateri, yaitu tentang nilai-nilai budaya positif sampai dengan penyelesaian dengan segitiga restitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan bisa ditanyakan. Monggo. Ya, bila kiranya sudah cukup, sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.